Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita menarik ini soal perbandingan wilayah Amerika, termasuk yang terutama yang kena terbakar di Los Angeles. Kalau kemarin diberitakan bahwa luas yang sudah terbakar ini mencakup sebanyak 360 km persegi. Dan ternyata luas ini kalau kita tanya di Google, luas Gaza itu juga 360 km persegi. Jadi wilayah yang terbakar ini sudah sama dengan wilayah Gaza yang mereka hancurkan, yaitu 360 km persegi. Jadi ini ada sebuah analisa yang menarik, bahwasanya ada yang menganalisa dan melihat data, ternyata luas kebakaran Los Angeles hasilnya sama dengan luas Gaza, yaitu 360 km persegi. Salah satu warganet justru mendapat informasi yang tidak terduga dari Meta AI. Tragedi kebakaran hebat ini meluas di kawasan Los Angeles, California, Amerika Serikat. Insiden tak terduga yang berawal dari kebakaran hutan sejak pada tanggal 7 Januari itu bahkan merembet ke area pemukiman hingga memaksa ribuan warga sipil mengungsi. Peristiwa ini pun menjadi sorotan dunia. Siapa sangka negara adidaya yang merasa mempunyai pasukan pemadam kebakaran terbesar di dunia, yang memiliki hampir 60 pesawat penjina api, kemudian sekitar 30 lebih helikopter, dan merupakan armada terbesar di dunia soal pemadaman kebakaran. Tetapi untuk kali ini Amerika Serikat angkat tangan, bahkan Amerika Serikat tidak malu-malu meminta bantuan kepada negara-negara tetangganya. Disebutkan luas total area yang terbakar ini memiliki angka yang mirip dengan luas Gaza. Jadi luas yang terbakar itu kemarin 360 km persegi atau sekitar 36.000 hektar, atau setara dengan 360 km persegi menjadi area terdampak dari kobaran api. Totalnya adalah 36.020 hektar. Jika diubah dari hektar menjadi kilometer persegi, ditemukan angka 360,2 km persegi. Dan ternyata luas ini mirip dengan luas Gaza. Luas Gaza, kalau kita mencari informasi di Google, ditemukan angka 360 km persegi. Jadi luas Gaza 360 km persegi itu sudah sama dengan luas hutan yang terbakar di Amerika saat ini. Dan yang terbakar di Amerika ini bukan hanya hutan ya, tetapi ada kota-kota, beberapa rumah kota, bahkan villa-villa kaum elit, ribuan ya, dilaporkan ada 10.000 bangunan rumah yang hancur menjadi abu. Kemudian ada 200.000 mereka harus mengungsi. 200.000 mengungsi, 10.000 bangunan hancur. Sementara total wilayah Los Angeles itu hampir 30% hangus dilalap api, sekitar 36.000 hektar. Tetapi untuk laporan yang per hari ini sudah mulai meluas ya, karena merambat. Karena ini kalau kita melihat tipenya kebakaran di Amerika Serikat ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kebakaran ini bukan hanya terjadi di satu titik saja, tetapi bisa terjadi di beberapa titik
seperti api itu melompat dari tempat satu ke tempat yang lain. Disebutkan bahwa ada 6 wilayah yang hancur ya. Nomor 1 wilayah Palisades, itu yang terbesar sekitar 21.595 hektar. Kemudian wilayah Eaton 14.117 hektar. Kemudian Kenneth 1052 hektar, Hood 771 hektar, Lydia 395 hektar, Archer 19 hektar. Totalnya 37.949 hektar. Dan ternyata di daerah yang lain yang agak jauh dari pusat kebakaran ini, di Oregon ternyata juga ada kebakaran, karena kebakaran ini terjadi di beberapa titik ya, yaitu di kota Lane itu sekitar 25.951 hektar. Kemudian di kota Horton ada 8.337 hektar. Kalau di total semua itu sekarang sudah mencapai 72.237 hektar. Berarti ini 2 kali wilayah Gaza. Jadi kalau kemarin masih sama-sama 360 km atau sekitar 36.000 hektar, saat ini laporan terakhir per hari ini Minggu malam tanggal 12 Januari 2025, wilayahnya itu sudah menjadi 72.237 hektar, atau kalau dibuat kilometer persegi menjadi 720 kilometer persegi. Ini sudah 2 kali wilayah Gaza. Kalau tadi saya sebutkan wilayah Gaza itu 360, kalau dikalikan 2 sudah menjadi 720 kilometer persegi. Ini sudah bukan api biasa ya. Beberapa judul juga mengatakan bahwa ini adalah api dari neraka, ini api kiamat kecil untuk Amerika ya, karena ini hukuman Tuhan karena Amerika membantu Israel membuat puluhan ribu rakyat Gaza meninggal dunia dan membuat orang sengsara. Akhirnya Tuhan menurunkan bala malapetaka, kehancuran di wilayah orang-orang elit, di mana di sana pusatnya ekonomi artis-artis dunia berkumpul. Perputaran uangnya luar biasa di sana. Di sana banyak tempat hiburan, di sana tempatnya rumah-rumah kaum elit, kaum artis, kaum yang berduit, yang biasa hidup glamor, yang biasa hidup senang-senang. Bahkan di sebuah acara di Global Globe itu mengatakan peran serta Tuhan hanya 0% bagi mereka. Itu 2 hari sebelum terjadi kebakaran. Dan sekarang Tuhan sudah menurunkan balak malapetaka, kutukan kepada Amerika, dan ini bisa ditonton orang sedunia, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya merusak warga Gaza, menghancurkan kota Gaza yang sebesar 360 km, dibalas oleh Tuhan 2 kali lipat. Bahkan sampai hari ini belum padam, kemungkinan nanti bisa merembet lagi karena anginnya kan masih kencang, itu yang disebut sebagai angin Santa Ana. Santa Ana itu adalah neneknya Yesus Kristus atau ibunya Maria yang disebut Santa Ana. Kalau di ajaran Katolik bahkan ada perayaan itu, perayaan Santa Ana. Tetapi di Amerika itu dibuat sebagai nama cuaca ekstrim panas dengan suhu panas, bahkan dengan dengan tingkat kecepatan udara bisa mencapai 150 km per jam ya.
Jadi mereka membuat alasan bahwasanya ini terjadi karena badai Santa Ana. Santa Ana itu neneknya Yesus Kristus. Jadi Santa Ana menjadi kambing hitam. Padahal ini jelas-jelas Allah sudah menurunkan balak bencana, ya, kutukan kepada Amerika Serikat. Diturunkan sebuah bencana yang sangat luar biasa dan bisa ditonton oleh seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Demikian saudaraku, supaya ini bisa menjadi pengingat, kita lebih hati-hati, waspada, dan semoga apa yang ditampakkan oleh Allah kepada negara Amerika ini bisa membuat mata mereka melihat lagi soal kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan. Berapa ribu orang yang meninggal di Gaza, berapa ribu kilometer wilayah kota-kota Gaza yang hancur lebur, dan sekarang dibalas oleh Tuhan 2 kali lipat lebih. Amerika menderita kerugian yang sangat besar. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.